Selamat datang kembali dalam sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita punya misi yang menarik nih. Kita mau gali sisi lain dari sains dan inovasi. Sisi yang mungkin sering ketutup ya sama citra kerja keras, rumit, yaitu kegembiraan murni di baliknya. Panduan kita kali ini bab 12 dari buku Innovation Generation karya Roberta Bines. Judulnya pas banget, Kegembiraan Sains. Seringkali kan kita dengar cerita inovasi itu kayak perjuangan tanpa henti ya. Tapi Nes di bab ini, wah dia justru nunjukin adanya percikan keajaiban gitu. Ada kebebasan berpikir, kesenangan, dan itu jadi motor penggerak utama para pemikir hebat loh. Jadi tujuan kita bareng-bareng nih ya, membongkar apa sih sebenarnya yang bikin para inovator ini semangat banget. Lebih dari sekedar kewajiban atau target kerjaan. Kita lihat gimana gairah, rasa ingin tahu yang nggak ada habisnya, sama momen-momen aha yang bikin seneng itu jadi bahan bakarnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, mungkin Anda bisa coba renungin bentar deh. Anda selama ini lihat sains atau proses belajar itu lebih kayak tugas berat. Atau pernah nggak ngerasain sendiri letupan kegembiraan itu? Pas tiba-tiba klik, ngerti sesuatu yang kompleks, atau nemu ide baru gitu. Yuk kita telusuri barang perspektif menarik dari Nes ini. Oke, kita mulai bongkar bab 12 ini ya. Nes buka bab ini dengan pengakuan yang jujur banget. Dia khawatir bukunya mungkin bikin orang mikir kalau berpikir orisinil itu kayak mendaki gunung, capek, terjal. Apa dia? Betul. Dia bilang pandangan itu cuma separuh benar. Ada elemen kegembiraan murni dan kebebasan yang nggak ternilai harganya dalam proses berpikir imajinatif. Nah, untuk nguatin poin ini, Nes ngutip Antoine de Saint-Exupéry yang bilang, saya tahu satu kebebasan dan itu adalah kebebasan pikiran. Ini bukan sekedar kutipan puitis loh, ini nunjuk ke momen yang spesial banget. Mungkin jarang ya, pas seseorang jadi satu-satunya di planet ini yang lagi bayangin sesuatu yang baru, sesuatu yang aneh mungkin, atau bahkan sesuatu yang bisa ngubah dunia. Sensasi itu, momen penemuan personal itu, wah itu lebih dari sekedar kerjaan. Itu pengalaman transformatif yang bawa kesenangan tersendiri, bener-bener bebas. Ngomongin soal kegembiraan dalam sains, kayaknya susah ya kalau nggak langsung kepikiran Richard Feynman. Fisikawan pemenang Nobel 1965 ini kan contoh klasik yang diangkat di bab ini. Dia nggak cuma brilian di kerjaannya soal elektrodinamika kuantum, tapi juga terkenal karena, ya itu, antusiasme dan keceriaan yang dia bawa. Cara dia dekati sains dan hidup itu seru aja gitu. Konsep eksperimen pikirannya itu legendaris banget. Ilmiah Feynman itu fundamental banget. Elektrodinamika kuantum itu kan cabang fisika yang jelasin gimana cahaya sama materi berinteraksi di level paling dasar. Kayak antara foton, partikel cahaya itu, sama elektron. Nah, cara Feynman menjelasinnya itu revolusioner. Bukannya lihat interaksi ini cuma satu jalur pasti, dia malah bayangin sebagai gabungan dari semua kemungkinan jalur yang bisa diambil partikel. Gila kan? Kejeniusannya itu bukan cuma di hitung-hitungan matematikanya, tapi di kemampuan visualisasi yang luar biasa ini. Dia bisa lihat fisika kerja di kepalanya, nggak cuma ngandelin eksperimen fisik di lab. Kemampuan ngebayangin inilah yang lahir dari eksperimen pikirannya itu. Dan hidupnya sendiri penuh warna banget ya. Kayak nunjukin kalau kegembiraan berpikir itu nular kemana-mana. Buku ini cerita beberapa anekdot yang ngegambarin banget karakternya. Misalnya, pas dia terlibat proyek Manhattan, yang super rahasia itu loh, di Los Alamos, pas Perang Dunia II bikin bom atom. Di tengah tekanan tinggi gitu, dia malah bosen sama protokol keamanan yang kaku. Terus ngapain coba? Bukan ngeluh ya dia, malah belajar ngebobol semua kunci sama brankas di fasilitas itu. Persis. Ini bukan iseng doang loh. Nessen menafsirkannya sebagai wujud rasa ingin tahu Feynman yang ekstrim. Dia pengen ngerti gimana sistem kerja, termasuk gimana sistem keamanan bisa dijebol. Itu cara dia main, cara dia muasin rasa ingin taunya. Betul, itu nunjukin cara mikirnya yang out of the box. Terus ada kisah ikonik soal gimana dia ngatasin kebuntuan riset. Dia lagi ngerasa tertekan gitu, harus hasilin sesuatu yang serius. Tapi pikirannya malah keganggu sama pemandangan piring yang dilempar terus muter di kafeteria kampus. Hal yang kayaknya sepele banget, nggak relevan kan? Iya betul, tapi disinilah insight pentingnya. Yang relevan banget sama tema kegembiraan sains ini. Inovasi sejati itu sering muncul bukan pas kita maksa diri nyari solusi buat masalah serius,
Tapi justru pas kita biarin rasa ingin tahu main bebas, sama hal yang narik perhatian kita, sekecil apapun itu. Feynman nggak lagi nyari hadiah Nobel pas ngamatin piring itu. Dia cuma lagi seneng-seneng aja sama fisika di balik fenomena sehari-hari. Dan ternyata pemahaman yang dia dapat dari analisis main-main itu jadi kunci yang bawa dia ke hadiah Nobel 8 tahun kemudian. Luar biasa ya. Dan senengnya dia belajar itu nggak cuma fisika. Buku ini nyebutin dia belajar main bongo di Brazil sampai bisa ikut tampil sama band samba di Pantai Copacabana. Gila. Wah iya itu. Dia juga belajar ngelukis dari teman filsufnya, bahkan berhasil jual beberapa lukisan. Belum lagi usahanya ngalahin bandar kasino di Vegas pakai pemahaman probabilitas. Ini semua nunjukin gairah belajar yang meluap-luap. Didorong sama kesenangan dan rasa ingin tahu murni. Bukan sekedar tuntutan profesi, gitu. Karakter uniknya ini kelihatan jelas juga pas dia terlibat di Komisi Penyelidikan Tragedi Space Shuttle Challenger tahun 86. Momen paling terkenalnya ya pas dia demoin kelemahan cincin karet O-ring itu, cuma pakai segelas air es sama penjepit kecil. Langsung di depan kamera TV nasional lagi. Itu Feynman banget, simple, visual, langsung ke intinya. Tapi itu lebih dari sekedar demo teknis kan ya? Ada makna lebih dalam. Jauh lebih dalam. Yang menarik banget di sini dan ditekankan sama Ness itu gimana tindakan Feynman sebenarnya ngebuka cacat fundamental dalam pola pikir institusi segede NASA waktu itu. Insinyur NASA kan pegangannya konsep faktor keamanan 3. Artinya mereka anggap erosi sampai sepertiga bagian O-ring itu masih aman. Oke. Feynman kritik keras logika ini. Dia analogiin, Anda nggak bakal mau kan terima jembatan yang udah retak sepertiga jalannya? Buat dia, adanya retakan sekecil apapun di komponen krusial kayak gitu, yaitu indikasi kegagalan desain yang mendasar, bukan sesuatu yang bisa ditolerir pakai faktor keamanan. Jadi bukan cuma soal teknis O-ringnya ya, tapi soal cara pandang ke resiko dan standar keamanan itu sendiri. Tepat sekali. Ini balik lagi ke tema inti bab ini, kegembiraan dalam menantang norma. Keberanian mempertanyakan asumsi yang udah mapan, didorong sama rasa ingin tahu yang jujur dan cara pandang yang beda. Feynman nggak terikat birokrasi atau cara mikir yang seharusnya. Dia lihat masalah fisika murni dan logika sederhana aja. Kegembiraannya datang dari mecahin teka-teki itu dan ngebuka kebenaran. Nggak peduli seberapa nggak nyamannya kebenaran itu buat institusi yang ada. Nah, dari contoh Feynman yang kaya banget ini, bab 12 terus mencoba mengidentifikasi beberapa karakteristik umum ya yang sering ditemuin di ilmuwan atau pemikir kreatif. Ini bukan resep pasti sih tentunya, tapi semacam pola yang muncul dari observasi. Iya, Nas jajiin beberapa ciri khas. Salah satu yang paling nonjol itu motivasi internal yang kuat. Mereka ini tipe orang yang geraknya dari dalam, self-directed, punya dorongan kuat dari diri sendiri. Dan biasanya energik banget ngejar minat mereka. Nggak perlu disuruh atau diiming-imingi hadiah dari luar buat gerak. Itu kayaknya cocok banget sama Feynman tadi ya. Apalagi? Karakteristik lain yang penting, toleransi terhadap ambiguitas. Mereka nggak cepat frustrasi kalau hadapin ketidakpastian atau info yang simpang siur. Malah, seringnya ambiguitas itu mancing rasa ingin tahu mereka lebih jauh. Mereka juga cenderung sangat penasaran dan berpikiran terbuka. Nggak gampang nutup diri sama ide baru atau aneh. Ini menarik. Jadi bukannya nggak nyaman sama ketidakjelasan, mereka malah lihat itu sebagai ruang buat eksplorasi ya. Persis. Dan ini nyambung banget sama kepercayaan diri dan keberanian ambil resiko. Buat jelajah wilayah yang nggak pasti, kan perlu yakin sama kemampuan diri sendiri. Dan ya itu, mau nyoba sesuatu yang mungkin gagal. Inovasi jarang terjadi di zona nyaman kan? Terus, ada sifat yang mungkin agak kontroversial, tapi sering muncul. Senang menantang otoritas. Kayak yang kita lihat di Feynman sama NASA tadi. Para pemikir orisinal ini sering nggak segan mempertanyakan status quo, aturan baku, atau pendapat ahli yang udah mapan. Betul. Ini bukan sekedar sikap berontak ya, tapi bagian dari proses nyari kebenaran atau solusi yang lebih baik. Dan jangan lupa ketekunan sama kemampuan buat nunda kepuasan, delay gratification. Ingat, Feynman butuh 8 tahun dari ngamatin piring muter sampai dapat Nobel. Proses penemuan seringkali panjang dan penuh liku. Perlu daya tahan buat terus maju meski hasil belum kelihatan. Benar juga. Ini juga nyambung ke kesediaan buat gagal. Ness nekenin kalau inovator sejati itu lihat kegagalan bukan akhir segalanya.
tapi bagian integral dari proses belajar. Tiap gagal itu ngasih info baru. Kalau dipikir-pikir, kemauan buat gagal ini mungkin salah satu kunci biar bisa ngerasain kegembiraan itu ya. Kalau kita terlalu takut salah, mungkin kita jadi nggak berani nyoba hal baru yang seru. Itu poin yang bagus banget. Rasa takut gagal bisa ngelumpuhin rasa ingin tahu dan senengnya eksplorasi. Sebaliknya, kalau kita bisa terima kegagalan sebagai umpan balik, prosesnya jadi nggak terlalu nakutin, malah lebih kayak mainan atau teka-teki yang seru. Selain itu, ya tentu aja, para inovator ini umumnya berpengalaman dan berpengetahuan luas. Seringnya lintas disiplin, pengetahuan luas ini ngasih mereka kotak perkakas mental yang lebih kaya buat mecahin masalah. Semua karakteristik ini, kalau dirangkai, nguatin gagasan utama dari bab 12 ini. Buat para inovator sejati, mikir kreatif itu bukan cuma kerjaan, tapi sebuah gairah hidup. Nes pakai analogi yang kuat. Mereka ini bukan kayak Jacob Marley di cerita A Christmas Carol yang dirantai ke buku kasirnya yang ngebosenin itu. Bukan sama sekali. Sebaliknya, mereka itu orang-orang yang nemuin kegembiraan dalam pencerahan ide, dalam keajaiban nemuin koneksi baru. Ya, dan elemen pengambilan resiko itu sendiri, yang mungkin kelihatan nakutin buat banyak orang, justru jadi bagian dari kesenangan buat mereka. Ada semacam sensasi tersendiri gitu melangkah ke tempat yang nggak diketahui. Inovasi sering dikejar bukan cuma karena potensi hasilnya, tapi demi kegembiraan prosesnya itu sendiri. Gairah inilah, menurut Nes, yang jadi bahan bakar tak terpadamkan, yang bikin mereka terus maju, bahkan pas hadapin tantangan berat, penolakan, atau kemunduran. Buku ini juga sempat nyinggung sebagai contoh fenomena kolektif ya, soal tingginya kepadatan perusahaan rintisan teknologi tinggi di Israel. Ini menarik karena nunjukin gimana semangat inovasi bisa begitu kuat di suatu ekosistem. Betul, Nes pakai itu sebagai ilustrasi gimana dorongan inovasi yang kuat bisa berkembang bahkan di lingkungan yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Meskipun kondisi eksternal sulit, ada semacam kegembiraan kolektif atau dorongan internal yang luar biasa kuat, yang dorong ekosistem teknologi di sana buat terus inovasi dan berkembang pesat. Ini nunjukin kalau motivasi inovasi bisa lebih dari sekedar pertimbangan ekonomi atau keamanan aja. Ada faktor gairah dan mungkin juga kesenangan dalam mecahin masalah dan nyiptain sesuatu yang baru. Nah, ini bagian penting nih. Setelah kita dengar soal Feynman dan karakteristik para inovator ini, yuk kita tarik benang merahnya balik ke Anda, pendengar kami. Gimana caranya kita bisa numbuhin percikan kegembiraan ini dalam proses belajar kita, kerjaan kita, atau bahkan dalam hidup sehari-hari? Di mana Anda bisa nemuin petualangan intelektual yang bisa nyalain semangat kayak gitu? Ingat, Anda sebagai si pembelajar kan nyari momen aha itu. Diskusi kita hari ini nunjukin kalau seringkali kegembiraan dalam proses penemuan, dalam muasin rasa ingin tahu, itulah yang jadi pintu masuk ke momen-momen pencerahan berharga tersebut. Jadi pertanyaannya, bukan cuma gimana belajar lebih efisien, tapi juga gimana belajar dengan lebih menyenangkan. Ini refleksi yang penting banget. Beberapa saran praktis yang bisa kita petik dari inspirasi Feynman dan temuan Nes, antara lain, pertama, coba sadari dan rangkul rasa ingin tahu Anda, bahkan buat hal-hal yang kelihatannya sepele atau remeh-temeh di kehidupan sehari-hari. Siapa tahu, piring berputar versi Anda sendiri sesuatu yang narik perhatian tanpa alasan jelas, bisa ngarahin Anda ke pemahaman atau ide baru yang nggak terduga. Jangan remehin pertanyaan, kenapa gini ya? Atau gimana sih ini kerjanya? Yang muncul spontan. Jadi lebih peka gitu ya, sama momen-momen kecil rasa ingin tahu itu. Tepat. Kedua, jangan takut buat sesekali menyimpang dari jalur utama atau tugas pokok yang lagi Anda kerjain. Tentu kita punya tanggung jawab ya, tapi ngasih sedikit ruang buat eksplorasi di luar topik utama, itu bisa nyegerin banget. Dan kayak pengalaman Feynman, justru bisa bawa penemuan gak terduga yang relevan lagi ke kerjaan utama Anda. Anggap aja kayak jalan-jalan mental gitu. Oke, jadi izinkan diri buat sedikit tersesat dalam eksplorasi. Menarik. Ada lagi? Ketiga, coba ubah perspektif Anda terhadap tantangan. Bukannya lihat sebagai beban atau masalah yang harus cepat disingkirin, coba lihat sebagai teka-teki yang menarik buat dipecahin. Geser fokus dari, aduh susah nih, jadi, gimana ya cara kerja benda ini? Atau, apa yang bisa gue pelajarin dari situasi ini? Ngadopsi pola pikir pemecah teka-teki ini bisa drastis ngubah pengalaman Anda pas hadapin kesulitan, bikin terasa lebih ringan, bahkan mungkin menyenangkan. Baiklah, mari kita coba rangkum inti sari dari pembahasan kita soal bab 12 kegembiraan sains ini ya.
Pesan kuncinya adalah bahwa motor penggerak inovasi ilmiah dan mungkin juga bentuk kreativitas lain seringkali bukan cuma terletak di kecerdasan intelektual atau jam kerja yang panjang aja. Bukan cuma itu. Dengan meyakinkan nunjukin kalau kegembiraan yang mendalam, rasa ingin tahu yang tak terbatas, dan gairah otentik buat memahami dunia atau mecahin masalah, itu elemen krusial yang sering kelewatan. Energi inilah yang bikin seluruh proses penemuan, meskipun penuh tantangan ya, jadi sangat bernilai dan memuaskan secara intrinsik. Ini bukan melulu soal nyampe garis finish, tapi tentang nikmatin setiap langkah perjalanannya. Sebagai pemikiran penutup, saya mau ajak Anda merenungkan sesuatu yang terinspirasi langsung dari latihan refleksi di akhir bab 12. Latihan itu intinya ngajak membaca buat bebaskan kucing penasaran dalam diri Anda dan ajukan sebanyak mungkin pertanyaan mengapa. Anggaplah tidak ada pertanyaan bodoh. Wah, suka banget sama ide itu. Jadi, pertanyaan provokatif buat Anda bawa pulang hari ini. Pertanyaan konyol, nggak penting, atau mungkin terlalu mendasar apa yang bakal Anda ajuin hari ini. Bukan karena tuntutan kerjaan atau tugas loh ya, tapi murni cuma demi ngerasain sensasi kegembiraan dalam menjelajahinya. Ingat, ada pepatah terkenal, rasa ingin tahu membunuh kucing. Tapi versi lengkapnya sering dilupain. Tetapi kepuasan mengetahui jawabannya membawanya kembali. Jadi, temukanlah kepuasan dalam bertanya mengapa hari ini.